Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Teriring salawat dan salam kepada Sayyidul Kaunain Wasaqalain, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segenap ahli bait beliau, juga para sahabat tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali pernah berkata, sebagaimana yang disinggung oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya, An-nasu a'da'u ma jahilu, manusia adalah musuh bagi segala sesuatu yang tidak ia ketahui. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sama-sama mengetahui bahwa begitu mulianya bulan ini, bulan Ramadan. Kenapa sangat mulia dan agung? Karena yang pertama, bulan diwajibkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelumnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Begitu pentingnya bertakwa, sehingga Allah mewasiatkan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Allah juga berjanji memberikan jalan keluar dari segala masalah dan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Begitu pentingnya takwa, sehingga di setiap khutbah Jumat diharuskan memberi wasiat takwa kepada kaum muslimin, sehingga diwajibkan dijadikan rukun wasiat takwa ini di rukun 2 khutbah yang dilaksanakan di setiap khutbah Jumat. Bahkan penilaian Allah terhadap hambanya, terhadap manusia, bukan karena melihat fisiknya, bukan karena memandang jabatannya, bukan karena berapa besar hartanya atau berapa mulianya nasabnya, tetapi karena siapa yang bertakwa, itulah yang mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Saudara-saudaraku, untuk yang keutamaan di bulan Ramadan berikutnya adalah diturunkannya Al-Quran, sehingga sudah selayaknya lah kalau kita di bulan Ramadan ini kita rajin membaca Al-Quran di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Tetapi perlu kita sadari bersama bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi harus dipelajari kandungannya, dipelajari isinya, untuk kita praktekkan, untuk kita jalani di kehidupan ini. Sebagaimana bahwa Al-Quran itu diturunkan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagaimana manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga petunjuk bagaimana manusia ini bisa berhubungan dengan baik terhadap sesama.
Saudara-saudaraku, selanjutnya keutamaan bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar. Ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi di antara bulan Ramadan di malam harinya ada salah satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Dan siapa yang mendapatkannya, dia akan beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita convert ke tahun adalah 83/4 bulan. Dan untuk mendapatkannya kita tidak perlu pilih. Sangat mudah untuk mendapatkannya. Sayyidina Ali pernah ditanya, "Wahai Imam Ali, kapankah datangnya Lailatul Qadar ini?" Imam Ali menjawab, "Seandainya saya tahu, maka saya tidak akan memberitahukan ini kepada kalian. Ketahuilah bahwa dirahasiakannya malam Lailatul Qadar ini adalah untuk kebaikan kalian semua, di mana kalian akan rajin beribadah di malam harinya, di mana di setiap kebaikan di bulan Ramadan dilaksanakan, maka dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dilipat gandakan 10, bahkan 100, bahkan 700 kali lipat. Ibadah sunnah dilaksanakan, maka mendapatkan ibadah seperti ibadah wajib. Jadi dirasakannya malam itu adalah untuk kebaikan kita semua. Namun untuk mendapatkannya sangat mudah, yaitu dengan cara di setiap malam-malam bulan Ramadan kita selalu beribadah. Kita laksanakan sholat sunnah, kita laksanakan i'tikaf, kita laksanakan sholat tahajud, witir, zikir. Dan insya Allah kita akan dapatkan malam Lailatul Qadar itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, begitu besarnya keagungan dan mulianya bulan Ramadan ini, sehingga wajar para salafus soleh sejak 2 bulan yang lalu sudah berdoa, sudah mengajarkan doa kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, bulan Saban, dan sampaikan umurku di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saat ini kita diberi kesehatan dan juga kesempatan, insya Allah mari manfaatkan bulan Ramadan ini untuk beribadah lebih baik. Kita tingkatkan kuantitas ibadah kita, kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Namun saudaraku semuanya, janganlah kita ini disebut sebagai muslim yang musiman. Kita rajin beribadah, kita rajin sholat jamaah, kita rajin sholat sunnah, kita rajin baca Quran setiap waktu, hanya di bulan Ramadan saja. Sedangkan di bulan lainnya tidak. Untuk itu kita harus bawa kebiasaan di bulan Ramadan ini, kebiasaan puasa, kebiasaan sholat jamaah, kebiasaan baca Quran, kebiasaan sholat sunnah di bulan-bulan, kita bawa di bulan-bulan sesudahnya. Kita rajin sholat jamaah di masjid, kita rajin berpuasa sunnah mulai dari 6 hari di bulan Syawal, Senin Kemis, puasa awal, tengah, dan akhir bulan, atau bahkan puasa Daud. Kita juga rajin sholat sunnah, sunnah rawatib, sunnah tahajud, sholat tahajud dan witir, sholat duha.
kita juga rajin baca Quran, baik di siang hari, malam hari. Kita juga rajin sedekah, infak, juga di bulan-bulan setelah bulan Ramadan ini. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik, jadi muslim yang sejati, yaitu yang beribadah bukan hanya bulan Ramadan saja, tapi kita terbiasa di bulan Ramadan dan membiasakan diri di bulan-bulan lainnya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. In uridu ilal islaha mastata' wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.